Selamat datang di channel YouTube Kak Sandy dan kali ini adalah audiobook episode ke-21 untuk buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer karya Jujun S. Surya Sumantri dengan kata pengantar Andi Hakim Nasution. Yuk langsung ke bukunya. 31. Teknik Notasi Ilmiah. Dalam bagian ini akan dicoba untuk menguraikan hal-hal yang bersifat pokok dari salah satu teknik notasi ilmiah yang mempergunakan catatan kaki. Tidak semua aspek dari teknik notasi ilmiah tersebut akan dibahas di sini, melainkan bagian yang penting-penting saja. Diharapkan dengan menguasai aspek-aspek yang bersifat esensial, maka seseorang akan mampu mengkomunikasikan gagasannya secara ilmiah atau paling tidak mampu memahami sebuah karya ilmiah. Tanda catatan kaki diletakkan di ujung kalimat yang kita kutip dengan mempergunakan angka Arab yang diketik naik setengah spasi. Catatan kaki pada tiap bab diberi nomor urut mulai dari angka 1 sampai habis dan diganti dengan nomor 1 kembali pada bab yang baru. Satu kalimat mungkin terdiri dari beberapa catatan kaki sekiranya kalimat itu terdiri dari beberapa kutipan. Dalam keadaan seperti ini, maka catatan kaki diletakkan di ujung kalimat yang dikutip sebelum tanda baca penulisan. Sedangkan satu kalimat yang seluruhnya terdiri dari satu kutipan tanda catatan kaki diletakkan sesudah tanda baca penutup kalimat. Umpamanya, Larabe mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan yang dapat diandalkan. Angka 1 di atas seperti pangkat, sedangkan Richter melihat ilmu sebagai sebuah metode. Angka 2 seperti pangkat dan kontan mengidentifikasikan ilmu sebagai serangkaian konsep sebagai hasil dari pengamatan dan percobaan. Tanda pangkat 3. Titik. Sekiranya kalimat di atas dijadikan menjadi 3 buah kalimat yang masing-masing mengandung sebuah kutipan, maka tanda catatan kaki ditulis sesudah tanda baca penutup. Larabe mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan ilmiah, titik, pangkat 1, sedangkan Richter melihat ilmu sebagai sebuah metode, pangkat 2, titik, kemudian pangkat 2. Pendapat lain dikemukakan oleh Cannon yang mendefinisikan ilmu sebagai serangkaian konsep hasil pengamatan dan percobaan, titik, pangkat 3. Kalimat yang kita kutip harus dituliskan sumbernya secara tersurat dalam catatan kaki sebagai berikut. 1. Harlow A. Labere, reliable knowledge, dalam kurung, Boston, 2, Houghton, Mifflin, tahun 1964, kurung tutup, halaman, 4. 2. Maurice, spasi N, Richter, Jr, Science as a cultural process, dalam kurung, Cambridge, 2, Scanman, 1972, kurung tutup, HLM, 15, Catatan kaki ditulis dengan satu spasi, dimulai langsung dari pinggir atau dapat dimulai setelah beberapa ketukan tik dari pinggir, asalkan dilakukan secara konsisten. Namun pengarang yang jumlahnya sampai 3 orang dituliskan lengkap, sedangkan jumlah pengarang yang lebih dari 3 hanya ditulis nama pengarang pertama ditambah kata et al, dalam kurung et al.i dan lain-lain. Kutipan yang diambil dari halaman tertentu disebutkan halamannya dengan singkatan P atau pagina atau HLM atau halaman. Sekiranya kutipan itu disarikan dari beberapa halaman, umpamanya dari halaman 1 sampai halaman 5, maka ditulis PP 1 sampai 5 atau HLM 1 sampai 5. Jika nama pengarangnya tidak ada, maka langsung saja ditulis nama bukunya atau dituliskan anom atau anonymous di depan nama buku tersebut. Sebuah buku yang diterjemahkan harus ditulis baik pengarang maupun penerjemah buku tersebut, sedangkan sebuah kumpulan karangan cukup disebutkan nama editornya sebagai contoh berikut. 7.
Rencana Strategi Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurung Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976. Sebuah makalah yang dipublikasikan dalam majalah, koran, kumpulan karangan, atau disampaikan dalam forum ilmiah dituliskan dalam tanda kutip yang disertai dengan informasi mengenai makalah tersebut. Pengulangan kutipan dengan sumber yang sama dilakukan dengan memakai notasi opcit atau opere citato dalam karya yang telah dikutip, logcit atau loco citato dalam tempat yang telah dikutip, dan ibiden dalam tempat yang sama. Untuk pengulangan, maka nama pengarang tidak ditulis lengkap melainkan cukup nama familinya saja. Sekiranya pengulangan dilakukan dengan tidak selang oleh pengarang lain, maka dipergunakan notasi ibid seperti dalam contoh berikut. Ini angka 14 pangkat, kemudian ibid titik HLM titik 131. Artinya kita mengulangi kutipan dari karangan B. Suprapto seperti tercantum dalam catatan kaki nomor 13 meskipun dengan nomor halaman yang berbeda. Sekiranya kita mengulang kutipan M. Sastra Prateja dalam catatan kaki nomor 12 terhalang oleh karangan B. Suprapto, maka kita tidak mempergunakan ibid melainkan logcit seperti contoh di bawah ini. 15 Suprapja titik log titik cit, ulangan halaman yang berbeda dan selang yang telah diselang oleh pengarang lain ditulis dengan mempergunakan wilarjo titik opcit halaman 12. Sekiranya dalam kutipan dipergunakan seorang pengarang yang menulis beberapa karangan, maka untuk tidak membingungkan sebagai logcit atau opcit dituliskan judul karangannya. Bila judul karangan itu panjang, maka dapat dilakukan penyingkatan selama itu mampu menunjukkan identifikasi judul karangan yang lengkap tersebut. Kadang-kadang kita ingin mengutip sebuah pernyataan yang telah dikutip dalam karangan lain. Untuk itu, maka kedua sumber itu kita tulis sebagai berikut. Robert K. Martin dalam tanda petik The Ambivalence of Scientists, kemudian koma titik lagi petik HLM 77 sampai 97, koma dikutip langsung kalau tidak langsung atau tidak langsung oleh Maurice N. Richard, JR Science as a Cultural Process dalam kurung Cambridge Keman pada tahun 1972 halaman 114. Semua kutipan tersebut di atas, baik yang dikutip secara langsung maupun tidak langsung, sumbernya kemudian kita sertakan dalam daftar pustaka. Hal ini kita kecualikan untuk kutipan yang kita dapatkan dari sumber kedua sebagaimana tampak pada catatan kaki nomor 18. Terdapat perbedaan notasi bagi penulisan sumber dalam referensi pada catatan kaki dan referensi daftar pustaka. Dalam catatan kaki, maka nama pengarang dituliskan lengkap dengan tidak mengalami perubahan apa-apa, sedangkan dalam daftar pustaka nama pengarang harus disusun berdasarkan abjad huruf awal nama familinya. Tujuan utama dari catatan kaki adalah mengidentifikasikan lokasi yang spesifik dari karya yang dikutip. Di pihak lain, tujuan utama dari daftar pustaka adalah mengidentifikasikan karya ilmiah itu sendiri. Untuk itu, maka dalam daftar pustaka tanda kurung yang membatasi penerbit dan domisili penerbit tersebut dihilangkan serta demikian juga lokasi halaman. Dengan demikian catatan kaki nomor 1, 4, 5, 6, 9, 11, dan 13 bisa dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Daftar pustaka itu kemudian diurut berdasarkan huruf pertama dari nama famili pengarangnya. Demikianlah secara singkat telah dibahas salah satu contoh teknik notasi ilmiah yang biasa dipergunakan dalam penulisan ilmiah. Pembahasan secara lebih terperinci dapat dibaca dalam buku pedoman penulisan yang secara khusus mengkaji masalah ini dengan berbagai variasinya. Untuk standar yang bersifat internasional, maka dapat dibaca umpamanya buku karangan Jacques Barzun dan Henry F. Graff yang berjudul The Modern Researcher, Kate L.
Bian yang berjudul Student's Guide for Writing College Papers, Eugene Ehrlich and Daniel Murphy yang berjudul Writing and Researching Term Papers and Reports, dan Peyton Harf yang berjudul Bibliography and Footnotes. Publikasi dalam bahasa Indonesia mengenai pembahasan metode penelitian secara lengkap umpamanya dapat dibaca dalam buku karangan Winarno Surakmat yang berjudul Pengantar Penelitian Ilmiah dan Kuncharaningrat ed yang berjudul Metode Penelitian Masyarakat. Sedangkan pembahasan yang mengkhususkan diri kepada penelitian ilmiah umpamanya dapat dibaca dalam buku karangan Slamet Suseno yang berjudul Teknik Penulisan Ilmiah Populer dan S. Effendi ed yang berjudul Pedoman Penulisan Laporan Penelitian. Mengajarkan toleransi dan seorang humoris dengan senyum di bibirnya sambil menghela napas kemungkinan besar akan mengangkat bahu daripada harus memaki-maki. Hakikat dan kegunaan ilmu. Suatu hari bertanyalah seorang murid kepada Plato apakah sebenarnya kegunaan dari pelajaran matematika yang telah diberikan selama ini. Filsuf besar ini merasa sangat tersinggung dengan pertanyaan ini dan langsung memecat serta mengeluarkan murid tersebut dari sekolah. Pada waktu itu pengetahuan termasuk juga ilmu memang tidak mempunyai kegunaan praktis melainkan estetis. Artinya, seperti kita mempelajari main piano atau membaca sajak cinta, maka pengetahuan semacam ini lebih ditujukan kepada kepuasan jiwa dan bukan sebagai konsep untuk memecahkan masalah. Bahkan sekarang pun gejala ini masih terlihat di mata di mana orang mempelajari berbagai pengetahuan ilmiah bukanlah sebagai teori yang mempunyai kegunaan praktis melainkan sekedar upaya untuk memperkaya jiwa. Sambil minum teh beserta panganan lainnya, mereka berdebat tentang masalah nuklir sampai pedagang kaki lima, sekedar untuk mengasah ketajaman berpikir mereka dan mendapatkan kepuasan. Seperti seorang olahragawan dalam seni raga oriba, mereka meremelek kepuasan setelah kepenatan latihan. Ilmu sekedar pengetahuan yang harus kita dihafal agar bisa dikemukakan waktu berdebat. Makin hafal lantas makin hebat. Pengetahuan yang dikuasai harus mencakup bidang-bidang yang amat luas agar tiap masalah yang muncul kita bisa ikut menyambut, makin banyak makin yahut. Kemampuan mengutip teori-teori ilmiah yang bersifat estetik ini lalu berkembang menjadi status sosial seperti segelintir masyarakat golongan menengah sekarang ini yang memaksa anaknya belajar main organ buat gengsi doang, padahal anak ingusan itu masih lebih senang berkubang lumpur ketimbang disuruh memijit titus. Penempatan ilmu dalam fungsi estetis pada zaman Yunani kuno itu disebabkan filsafat mereka yang memandang rendah pekerjaan yang bersifat praktis yang waktu itu dikerjakan oleh budak belian adalah kurang pada tempatnya kalau kau yang merdeka memikirkan pekerjaan praktis yang memeras tenaga adalah predikat kaum budak. Sebenarnya pendapat semacam ini bukanlah sesuatu yang aneh sebab sekarang pun masih ada yang berpendapat seperti itu. Jangan mau jadi masinis atau pekerja teknik anakku, jadilah pegawai negeri, asik. Persepsi yang salah inilah yang sebenarnya menyebabkan berkembangnya kebudayaan menghafal dalam sistem pendidikan kita. Ilmu tidak berfungsi sebagai pengetahuan yang diterapkan dalam memecahkan masalah kita sehari-hari, melainkan sekedar dikenal dan dikonsumsi seperti lagu Ebiet atau sajak Sutarji. Jadi sekarang ini bukan hal yang mustahil bila dalam suatu lomba deklamasi, seorang peserta setelah mengangguk kepada para juri memekik hukum Boyle dengan intonasi selangit. Sajak Sutarji atau lagu Ebiet fungsinya memang bersifat estetik yang kalau kita konsumsikan dengan baik, memberikan kenikmatan batiniah. Jiwa kita tergetar, terharu, tersentuh oleh komunikasi artistik, menyibakkan dunia makna yang tak terjangkau kasat mata. Jiwa kita bertambah kaya, persepsi kita bertambah dewasa yang selanjutnya akan mengubah sikap dan kelakuan kita.
Karya Multatuli yakni Max Havelaar yang begitu menyentuh nurani bangsa Belanda yang membuahkan perubahan sikap terhadap penindasan yang seperti kita ketahui dari sejarah menyebabkan perubahan kebijaksanaan politik. Meskipun patut dicatat bahwa perubahan sikap dan kelakuan itu tidak selalu menggembirakan, lagu Sombre Dimanche dan novel Werther karangan Goethe umpamanya pernah menyebabkan orang-orang muda melakukan bunuh diri disebabkan sepi atau patah hati. Kiranya bahwa saja atau nyanyian adalah fungsional bagi kehidupan kita dan hal ini tidak usah diragukan lagi. Namun terdapat fungsi yang berbeda antara kedua ungkapan seni tadi dengan teori keilmuan seperti perbedaan antara hukum Boyle dengan lagu Ebiet GAD. Lagu Ebiet umpamanya mengungkapkan masalah urbanisasi, terkapar di tengah kota, berbekal tinggal sehelai sarung namun malu balik ke desa. Lagu ini mungkin menyadarkan kita kepada permasalahan yang merasuk ini, berkumbangan dan menggelitik nurani yang membuahkan perubahan sikap dan mungkin perilaku kita terhadap urbanisasi. Namun yang jelas, kita tidak bisa memecahkan masalah tentang urbanisasi hanya dengan menyanyi. Kita harus melakukan tindakan-tindakan konkret, kita dengan membentuk vokal group, namun melakukan serangkaian tindakan yang konsepsional berdasarkan pengetahuan yang berandalkan. Namun, Ebiet keluar panggung dan ilmuwan ahli urban masuk bukan menjinjing gitar melainkan mengepit textbook. Buku teks ilmuwan ini tak jauh berbeda dari buku primbon dukung ramal yang dipergunakan untuk konsultasi dalam memecahkan masalah-masalah praktis. Paling pun berbeda adalah lingkupnya. Bagaimana ramalan kehidupan Cucunda setelah pemilihan umum, atau Prof bagaimana ramalan situasi minyak bumi kita menjelang tahun 2000. Bahkan seperti konsultasi dari dokter, kita bukan sekedar didiagnosis namun juga diberi pemecahan terapis. Cucuku, agar ramalan yang suram ini segera lenyap, minumlah air putih sehari 3 kali sesudah membakar kemenyan. Dokter puskesmas juga memberikan saya cairan putih yang diminum 3 hari sekali sesudah makan. Atau agar sumur minyak Indonesia pada tahun 2000 tidak dijadikan kubangan kerbau, maka sejak sekarang kita harus mengembangkan kompor dengan energi nuklir. Jadi buku-buku tebal ilmuwan pada hakikatnya adalah sama saja dengan buku-buku primbon tukang ramal, yakni menjelaskan, meramal dan mengontrol. Tentu saja yang berbeda adalah asas dan prosedurnya. Menjelaskan, meramalkan, mengontrol inflasi kita mempergunakan asas dan prosedur keilmuan. Sedangkan menjelaskan, meramal, dan mengontrol telapak tangan kita mempergunakan asas dan prosedur keteknikan. Dengan demikian tidak usah heran kalau dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan orang tidak selalu datang berkonsultasi kepada ilmuwan melainkan kepada dukun. Keduanya melakukan fungsi yang sama meskipun dengan asas dan prosedur yang berbeda. Pilihan di antara keduanya tergantung kepada kepercayaan kita. Artinya, dalam memecahkan masalah kehidupan, apakah kita mempercayai asas dan prosedur keilmuan atau perklinikan? Tingkat kepercayaan seseorang dan masyarakat memang berbeda. Kepercayaan seseorang tergantung kepada pendidikan, kepercayaan masyarakat tergantung kepada kebudayaan. Jadi bagaimana tingkat profesional ilmuwan yang tidak bisa menjelaskan, meramal, dan mengontrol masalah kehidupan melainkan sekedar menghafal, bisa membantu Rinto Harahap membuat syair lagu-lagunya dalam rangka memasyarakatkan ilmu dan mengilmiahkan masyarakat. Musik ilmuwan. Ini adalah episode terakhir untuk buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer karya Jujun S. Surya Sumantri. Jadi ini untuk buku Filsafat Ilmu sudah selesai. Nantikan juga untuk buku-buku selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat membaca.